فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita membahas hadis Abi Hurairah dalam Sahih Bukhari, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bih falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Hadis ini menunjukkan tentang perkara penting berkaitan dengan puasa. Apa itu? Indahnya Jabir. Baik, berarti tentang apa ini? Hadis ini menunjukkan merupakan salah satu pokok dalil dalam masalah apa? Abah Indah Abdurrahman Aceh. Nah, hadis ini dalil pokok dari sunnah yang menjelaskan tentang hikmah puasa. Kalau dari ayat jelas, la'allakum tattaqun. Kalau dari hadis mana? Ya, hadis ini. Karena hadis ini menunjukkan seorang yang puasa dituntut meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan secara keseluruhannya. Nah, kenapa? Karena dia dituntut agar bertakwa. Saya menunjukkan bahwasanya puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi juga mempuasakan diri dari semua dosa-dosa. Baik. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya. Qala al-muallif waffaqahullahu taala, babu man mata wa alaihi shaum. Bab yang menjelaskan tentang hukum orang yang mati dalam keadaan dia memiliki tanggungan puasa. Bagaimana hukum syar'i dalam masalah ini? An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuh. Hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mati wa alaihi siyam, wawu di sini wawu haliyah, untuk menjelaskan kondisi orang tersebut ketika mati, yaitu dia mati dalam keadaan memiliki kewajiban puasa yang belum dilunasi. Wa alaihi siyam. Nah, dia memiliki tanggungan puasa wajib, atau dengan kata lain dia memiliki hutang puasa. Seorang yang mati dalam keadaan dia memiliki hutang puasa, baik itu berupa puasa nazar atau puasa Ramadan atau puasa kafarah.
Ini pendapat yang rajih, ikhwan. Karena siyamun di sini apa? Nakirah dalam konteks syarat, menunjukkan makna umum. Di sana ada yang berpendapat bahwasanya hadis ini berlaku hanya pada puasa nazar saja. Seorang yang bernazar kok mati belum menunaikan nazarnya, berarti itulah yang walinya dituntut untuk mempuasakannya. Ini pendapat di kalangan fuqaha. Tapi pembatasan untuk hanya sekadar puasa nazar ini lemah. Sisi kelemahan mana? Antum perhatikan, siyamun nakirah dalam konteks apa? Syarat memiliki makna umum. Nah ini, Nabi mengatakan siapa saja yang mati dalam keadaan dia memiliki kewajiban puasa yang belum terlunasi, belum tertunaikan. Apakah itu puasa nazar atau puasa kafarah atau puasa Ramadan yang belum diqadha, maka shama anhu waliyuh, hendaknya walinya berpuasa atas nama orang tersebut, atau dengan ungkapan mudahnya, hendaknya walinya mempuasakannya. Dan khabar di sini akhwan, shama anhu waliyuh, khabar bermakna perintah. Nah, khabar bermakna perintah. Berarti makna hadis, siapa saja mati dalam keadaan memiliki hutang puasa, maka walinya diperintahkan untuk mempuasakannya. Baik. Ini makna hadis. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa masail yang disebutkan oleh para fuqaha. Yang pertama, akhwan, tentang suatu puasa dikatakan itu hutang ketika seseorang mati. Puasa yang dikatakan itu adalah hutang bagi seorang yang telah mati, itu puasa yang bagaimana? Adapun puasa nazar, ketika dia bernazar, kemudian apa yang dia nazarkan, apabila itu nazar muqayyad betul-betul terjadi, jika aku sembuh maka aku bernazar, nah, dengan nama Allah akan berpuasa 1 pekan. Ternyata sembuh belum juga berpuasa, maka ini hutang puasa. Kemudian dia meninggal, maka berarti punya hutang puasa nazar. Ini jelas. Atau kafarah, memiliki hutang kafarah, puasa kafarah. Dan puasa kafarah yang rajih apa? Wajib. Nah, ini juga mati belum menunaikannya, maka apa? Menjadi hutang. Nah, yang ketiga terkait puasa Ramadan. Ini terkadang yang sebagian salah dalam memahami. Yang masuk dalam kategori hutang puasa Ramadan itu yang mana? Baik. Masuk dalam kategori hutang puasa Ramadan yang pertama, yaitu puasa-puasa yang ditinggalkan oleh para wanita karena uzur haid atau nifas. Ini jelas, tidak ada khilaf. Wanita yang haid atau wanita yang nifas, maka ketika mereka mendapati Ramadan, mereka tidak boleh berpuasa di saat haid dan nifasnya, dan wajib untuk mengganti di luar Ramadan. Ketika telah selesai haid, telah selesai nifasnya, ada waktu untuk dia menunaikan puasa qadha, tapi tidak mengqadha. Maka ketika meninggal, hari-hari yang dia tinggalkan di bulan Ramadan, apa? Itu menjadi hutang. Menjadi hutang dia yang walinya diperintahkan untuk mempuasakannya. Kemudian seorang yang sakit, seorang yang sakit,
Ini ada dua keadaan orang yang sakit kemudian meninggal. Baik. Apabila seorang sakit ini, semenjak dari meninggalkan puasa Ramadan sampai meninggalnya tidak ada waktu sembuhnya. Jadi dia sakit di bulan Sya'ban. Terus berarti sampai bulan Ramadan dia tidak mampu berpuasa. Orang yang mungkin cuci darah tidak mampu untuk berpuasa. Sakit yang memang divonis oleh para dokter kemungkinan sembuh sangat kecil dan puasa sangat bermandarat baginya, maka dia tidak berpuasa. Sampai Idul Fitri dia juga belum sembuh. Sampai Dzulqa'dah belum sembuh kemudian meninggal. Baik, yang seperti ini ikhwan tidak dikatakan memiliki hutang puasa. Ya, yang seperti ini tidak dikatakan memiliki hutang puasa. Kenapa? Karena dia meninggalkan puasa karena sakit dan tidak ada waktu setelah itu waktu di mana dia memiliki kemampuan untuk berpuasa. Berarti sakit terus tidak ada waktu untuk mengqadha. Maka gugur darinya kewajiban puasa memang. Maka tidak ada hutang baginya. Kemudian kondisi yang kedua, seorang yang sakit mendapati Ramadan dia tidak berpuasa. Kemudian sembuh di bulan Syawal, ada waktu cukup seandainya dia saat itu berpuasa. Tapi aku masih pengen menikmati makan enak. Dia tidak puasa. Padahal dia kalau mengqadha sudah mampu. Ya, dari sisi hukum dia mampu untuk berpuasa, tapi belum mau, masih menunda-nunda nanti karena qadha puasa Ramadan itu termasuk kewajiban yang sifatnya muwassa', diberi keluasan sampai kapan? Bulan Sya'ban, ya kan? Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengakhirkan qadha Ramadan sampai Sya'ban. Kewajiban yang muwassa' seperti ini, nantilah kalau sudah betul-betul fit, sudah betul-betul bugar. Padahal seandainya dia puasa saat itu bisa, mampu. Maka kalau meninggal dalam kondisi seperti ini, maka dia yang dikatakan memiliki hutang puasa. Kalau memang waktu sehatnya itu, waktu sehatnya itu jumlahnya melebihi hari-hari puasa yang dia tinggalkan, maka jelas keseluruhan keseluruhan puasa yang ditinggalkan menjadi hutang. Paham? Tapi kalau hari-hari yang dia sehat tadi jumlahnya hanya sebagian saja, dia misalnya meninggalkan puasa Ramadan 1 bulan penuh, kemudian di bulan Syawal pertengahan dia sudah dikatakan sembuh oleh dokter, tanggal 15 Syawal sembuh. Kemudian qadarullah tanggal 1 Dzulqa'dah meninggal. Berarti dia punya punya hari di bulan Syawal setelah sembuh ini yang mampu untuk berpuasa cuma 15 hari. Maka berapa kadar hutang puasanya? Apakah 30 hari atau 15 hari? Hitungnya cuma 15 hari. Nah, ini penghitungan hutang puasa, kawan. Yang perlu diketahui bagi para wali yang ingin mempuasakan saudara-saudara atau kerabatnya yang meninggal dalam keadaan punya hutang puasa. Baik. Ini permasalahan pertama tentang puasa yang dikatakan itu sebagai hutang yang dimiliki oleh si mayit. Kemudian permasalahan kedua, sebagaimana telah kita singgung tadi dari kata siyamun, ini mencakup puasa-puasa yang wajib yang ditinggalkan karena uzur, yaitu puasa nazar ataupun puasa kafarah dan juga puasa Ramadan.
Permasalahan ketika sama anhu waliyuh. Setelah kita sebutkan tadi, ungkapan ini khabar tapi bermakna apa syukran? Bermakna perintah. Khabar bermakna perintah. Dan hukum asal perintah itu sebenarnya kan wajib. Tapi untuk hadis ini jumhurul ulama mengatakan perintah di sini tidak sampai tingkatan wajib, tapi perintah sifatnya istihbab. Nah, dari mana bisa disimpulkan hukum istihbab? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya dalil yang memalingkan dari perintah yang sifatnya wajib menuju istihbab yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taziru waziratu wizra ukhra." Nah, dalil ini akhwan, "Wala taziru waziratu wizra ukhra," yaitu seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Paham? Orang itu tidak akan diberi tanggungan untuk memikul dosa orang lain. Ini pada asalnya. Nah, ketika ada orang punya hutang puasa, kemudian kerabatnya tidak mau mempuasakannya, dosa tidak kerabatnya? Enggak, itu urusan dia, ya kan? Urusan dia tidak puasa. Hutangnya ya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, seandainya kita katakan wajib bagi kerabat untuk mempuasakannya, berarti mereka apa? Dikatakan menanggung dosa orang yang telah meninggal tadi, ya tidak? Kalau tidak berpuasa. Paham? Maka ayat ini wala taziru waziratu wizra ukhra menjadi sharif, menjadi dalil yang memalingkan dari perintah sama anhu waliyuh. Berarti hukumnya sunnah bagi para kerabat, dan itu adalah ihsan mereka. Apalagi apabila dia seorang anak, nah, mengetahui orang tuanya memiliki hutang puasa, maka sudah selayaknya untuk dia mempuasakannya. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penalaran. Nah, ketika ada yang bertanya tentang masalah ini, araiti idza kanat ala ummiki dainun akuntit na'am taqdih na'am taqdihi atau akunti qadiyah, araiti idza kana ala ummiki dainun akunti qadiyah. Bagaimana pandanganmu seandainya ibumu punya hutang, apakah engkau akan melunasinya? Tentunya seorang anak akan mengupayakan melunasi hutang-hutang orang tuanya. Maka demikian pula hutang kepada Allah, fadainullah ahaqqu bil qada. Hutang terhadap Allah Subhanahu wa taala itu lebih berhak untuk dilunasi. Nah, maka kepada wali dari siapa saja meninggal yang membawa hutang puasa, diupayakan untuk mempuasakannya. Baik. Walaupun tidak wajib atas mereka, tapi ini perbuatan ihsan untuk membantu meringankan hutang, melunaskan hutang dari orang-orang yang kita cintai yang meninggal dalam keadaan membawa hutang puasa. Baik. Permasalahan berikutnya terus, siapa wali yang dimaksud? Tentang siapa wali yang dimaksud terjadi khilaf di kalangan para fuqaha. Ada yang mengatakan wali itu ahli waris saja, yang masuk kategori wali itu ahli waris. Ada yang mengatakan itu asabah saja, dan ada yang mengatakan lebih luas adalah semua kerabat, dan ini yang paling kuat. Baik, semua kerabat. Adapun dalil yang menunjukkan lemahnya pendapat lain ketika apa? Ketika wanita, di kisah wanita yang bertanya tentang nazar ibunya.
Nah, ibunya bernadar meninggal belum menunaikan nadarnya dan ini utang, ya kan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbingkan untuk si wanita ini melunaskan hutang puasa ibunya, yaitu mempuasakan ibunya. Padahal wanita itu tidak masuk dalam kategori asabah. Wanita itu dalam ilmu waris kan bukan asabah. Baik. Maka wali mencakup semua kerabat dari si mayit. Ini mereka yang paling berhak untuk mempuasakan mayit yang membawa hutang-hutang puasa. Dan mereka mendapatkan pahalanya, pahala ihsan terhadap mayit. Kemudian apakah itu khusus bagi wali saja atau boleh bagi yang lain untuk mempuasakan? Ada dua pendapat di kalangan para fuqaha. Yang pertama mengatakan ini khusus bagi wali. Kenapa? Karena pada asalnya dalam ibadah itu tidak bisa diwakilkan kecuali yang ditunjuk oleh syariat. Maka karena syariat mengatakan dalam hadis ini Rasulullah bersabda, "Sama'anhu wali", berarti hanya khusus wali saja. Pendapat yang kedua mengatakan ini tidak khusus bagi wali. Cuman disebutkan wali ini kenapa? Karena mereka mayoritasnya yang lebih perhatian terhadap kondisi si mayit, yang akan mengupayakan hutang-hutang mayit bisa lunas. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dorong bagi wali si mayit untuk apa? Untuk mempuasakannya. Nah, tapi bukan berarti seandainya ada temannya, misalnya teman dekat atau tetangganya ingin mempuasakan si mayit tersebut, sah tidak? Sah. Dan ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, demikian pula Abu Tayyib At-Tabari. Nah, di mana hutang puasa ketika ada yang mempuasakan selain dari kerabat itu tetap sah. Sebagaimana hutang uang, ikhwan. Hutang uang ketika seorang berhutang kemudian ada orang selain kerabat membayarkan, melunaskan hutangnya, lunas tidak? Lunas. Demikian pula hutang puasa. Nah, kemudian tentang tata cara mempuasakan, ya kawan, seandainya seorang punya hutang puasa 30 hari, apakah kemudian dibagi dari kerabat? Nah, misalnya kerabatnya anak, cicit. Nah, kemudian orang-orang bisa 30 orang ini kita bagi satu-satu, sudah selesai. Nah, misalnya apakah boleh demikian? Maka jawabannya boleh. Baik. Dan apakah boleh 30 hari tadi langsung puasa dalam satu hari? Nah, jadi mumpung ngumpul ini, ya kan, semuanya ada reuni keluarga ini, cicit-cicit 6 cucu cicit semuanya ngumpul. Nah, dihitung ada 30. Ayo pada puasakan mbah ya. Dulu mbah punya hutang puasa 30 hari. Ini pada puasa. Nah, dalam satu hari itu sah 30 hari hutang puasanya. Ya rajih sah kan? Kenapa? Nah, sudah dipuasakan 30 hari. Kecuali pada puasa yang dipersyaratkan berurutan. Puasa yang dipersyaratkan apa? Berurutan, bersambung, yaitu puasa apa? Kafarah membunuh tanpa sengaja atau kafarah hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Karena kafarahnya berapa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau ada syarat 2 bulan berturut-turut ini tidak bisa digantikan. Jadi harus berturut-turut harinya ini. Jadi kalau ada 30 orang berarti dijatah, kamu hari pertama, ini hari kedua, ini hari ketiga sampai 30. Kemudian balik lagi berikutnya hari pertama, kedua, ketiga, demikian. Ini yang ditegaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, dan juga dikuatkan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala.
Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was-sadad. Ini masail berkaitan dengan hadits Aisyah radhiyallahu anha walhamdulillahirabbil alamin. Okay.